Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salah satu tujuan Allah mensyariatkan ibadah saum di bulan suci Ramadan sebagaimana tertuang di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 bahwasanya Allah memerintahkan kita ibadah saum yaitu agar kita meraih jiwa takwa, la'allakum tattaqun. Bahkan kalau kita menelaah di akhir tema tentang saum dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah ayat 187, Allah pun menutup tema tentang saum dengan kalimat takwa juga. Wa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayat kepada kalian agar mereka menjadi pribadi takwa. Ini menunjukkan bahwasannya ketakwaan memiliki nilai yang sangat penting bagi ibadah saum. Kenapa? Karena kalau kita melihat tujuan akhir ibadah saum adalah takwa, maka takwa menjadi tujuan utama. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya hanyalah ibadah yang didasarkan pada nilai-nilai takwa. Itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mafhum mukhalafahnya, ketika ibadah kita tidak menghasilkan jiwa takwa, maka tidak ada jaminan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Ibnu Rajab Hambali mengatakan bahwasanya para salafus saleh mereka biasa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 bulan sebelum kedatangan bulan suci Ramadan agar usianya disampaikan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan pasca berpisahnya dengan bulan suci Ramadan, para salafus saleh berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amalan-amalan yang dilakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya ketakwaan menjadi kata kunci amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja indikator ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terkhusus, ketakwaan ini merupakan kata kunci ibadah saum di bulan suci Ramadan. Teringat ucapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan bahwasannya seseorang dikatakan bertakwa ketika seseorang itu memiliki 4 indikator dalam kehidupannya. Pertama, kata Ali bin Abi Thalib, orang bertakwa itu adalah khauf billah. Orang-orang yang dia senantiasa hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya, orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang semakin hari semakin dia mendekatkan diri pada Allah dengan amalan-amalan soleh. Sehingga ketika seseorang dia hari-harinya diisi dengan amalan soleh untuk mendekatkan diri, taqarrub ilallah, maka akan ada jiwa muraqabah, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjadi rem agar dia tidak berbuat kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, indikator ketakwaan kata Ali bin Abi Thalib adalah al-amalu bitanzil. Orang-orang yang dia hidupnya konsisten, dia berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu, betul kata para ulama bahwasanya Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, merupakan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan sebagai guidance of life, sebagai petunjuk bagi kita untuk kita menjalani kehidupan ini agar kita terus berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang hari-harinya selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal pekerjaan, dalam hal rumah tangga, dalam hal berpolitik, berekonomi, seluruhnya dikembalikan pada Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi pedoman dalam hidupnya. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Kemudian yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa itu adalah
orang-orang yang isti'dad lil yaumil akhir, orang-orang yang selalu mempersiapkan bekal untuk dia pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hari-harinya itu dihabiskan untuk dia mencari bekal. Pahala yang dia kumpulkan untuk dia bisa berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah tatkala dia banyak beramal ketika dunia, tapi di akhirat nanti dikhawatirkan menjadi orang-orang yang pailit. Kenapa? Karena amalan solehnya harus dia bayarkan atas kezoliman dia pada orang lain. Jangan sampai kita di dunia banyak melakukan amal soleh, tapi ketika kelak kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti, amalan soleh itu habis. Tidak ada nilainya, tidak ada saldonya di hadapan Allah. Sehingga Nabi mengatakan sebagai orang-orang yang pailit. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang bertakwa bukan hanya orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah, tapi juga hablum minan nasi juga baik. Sehingga terjadi keseimbangan antara dia beribadah kepada Allah dengan dia bermuamalah. Dan yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa itu adalah ar-ridho bil qalil. Orang-orang yang selalu mensyukuri segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan karunia, dia bersyukur. Bahkan Nabi mengatakan, "Fakana khairul lah." Syukur itu jadi kebaikan. Tapi ketika Allah berikan musibah, sesuatu yang tidak diinginkan, sabara, dia bersabar. Fakana khairul lah. Sabar pun jadi kebaikan. Karena kata para ulama, salah satu nama dari bulan suci Ramadan, syahrus sabar, bulan kesabaran. Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar. Sabar dalam kita menjauhi kemaksiatan, sabar dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah kalian minta pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan menjadi nilai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.